Tarik ses semongko Kini tinggal aku Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan tentang penyusunan rencana strategi satuan kerja perangkat daerah atau biasa disebut dengan Renstra SKPD. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian rencana strategis. Rencana strategis pada dasarnya adalah rencana pembangunan yang berkaitan dengan penyusunan strategi pengembangan suatu institusi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal institusi itu sendiri. Nah, selanjutnya Burhan pada tahun 1994 merinci 4 karakteristik rencana strategis. Yang pertama, menyangkut jangkauan masa depan dari keputusan yang diambil sekarang. Yang kedua, merupakan suatu proses yang dimulai dan menggariskan sasaran strategis kebijakan serta mengembangkan rencana pelaksanaan atau action plan untuk mencapai hasil akhir yang diharapkan. Yang ketiga, merupakan suatu sikap dan cara hidup tertentu karena rencana strategis menuntut kebiasaan untuk bekerja berdasarkan perkiraan masa depan. Dan yang terakhir, mengaitkan 3 rencana sekaligus. Yang pertama, rencana strategis, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya tentang kaitan antara Renstra SKPD dengan RPJMD, di mana RPJMD ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, di sini dalam era otonomi daerah dewasa ini, Renstra SKPD adalah penjabaran lebih konkret dan operasional dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi atau tupoksi dari SKPD yang bersangkutan. Sedangkan RPJMD merupakan pada dasarnya jabaran lebih konkret dan operasional dari visi misi dari kepala daerah yang terpilih. Baik, dalam penyusunan Renstra SKPD ada 5 proses, 5 tahapan. Yang pertama, mempelajari RPJMD. Yang kedua, menyusun naskah awal Renstra. Yang ketiga, melakukan pertemuan dengan masyarakat atau biasa disebut dengan Musrenbang. Yang keempat, menyusun naskah akhir dari Renstra SKPD itu sendiri. Yang kelima, melakukan penetapan dan pengesahan terhadap Renstra SKPD tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kondisi umum SKPD. Secara formal, kerangka penulisan Renstra SKPBD telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang selanjutnya dirinci dalam Permendagri 54 Tahun 2010. Dalam pasal 40 PP ini ditetapkan bahwa penyusunan Renstra SKPBD paling sedikit mencakup yang pertama, yaitu pendahuluan termasuk gambaran pelayanan pokok yang harus dilaksanakan SKPD bersangkutan. Yang kedua, isu-isu strategis. Yang ketiga, visi, misi, saran, strategi, dan kebijakan. Dan yang keempat, rencana program dan kegiatan berikut indikator kinerjanya. Dan yang terakhir adalah penutup. Prinsip dasar yang perlu dipegang dalam penyusunan Renstra SKPBD adalah bahwa penyusunannya harus berpedoman pada RPJMD yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan membahas tentang isu strategi daerah. Sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah dokumen, perencanaan pembangunan, analisis biasanya dimulai dengan pembahasan dan evaluasi kondisi umum yang terdapat pada daerah bersangkutan sesuai dengan tupoksi SKPBD bersangkutan. Analisis ini merupakan landasan utama dalam penyusunan unsur-unsur perencanaan pembangunan selanjutnya. Karena Renstra SKPBD pada dasarnya adalah sebuah perencanaan strategis yang berkaitan dengan keunggulan bersaing, maka pembahasan tentang kondisi umum dan beberapa isu strategis sebaiknya dibahas dengan menyusun teknis analisis SWOT. Sekian dari saya, terima kasih. Prediksi dan sasaran jangka menengah, di mana
Di sini terdapat tentang isu yang merupakan kondisi pokok struktur dalam pembangunan daerah. Nah, di mana apabila isu ini tidak dapat diatasi dengan baik, maka akan berdampak buruk pada pembangunan daerah. Malah sebaliknya, apabila isu tersebut dapat diatasi, maka pembangunan daerah akan mengalami kemajuan yang sangat signifikan di masa yang akan datang. G. Perumusan strategi dan kebijakan pembangunan. Mengingat resentra SKPD disusun dengan mengacu pada RPMJ wilayah bersangkutan, maka penyusunan prediksi resentra juga harus disinkronkan dengan prediksi yang dibuat oleh RPJMD. Nah, sesuai dengan fungsi dinas dan instansi sebagai instansi teknis dalam bidang tertentu, maka hal yang diupayakan harus lebih rinci dan operasional dibandingkan dengan prediksi yang ada di dalam RPMJ. Nah, kebijakan tersebut akan menjabarkan tentang program kegiatan pembangunan akan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, perumusan program dan kegiatan pembangunan. Strategi dan kebijakan tersebut dirumuskan untuk dapat mencapai sebuah sasaran dan target pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi yang dimasukkan adalah cara dan upaya yang terbaik dilakukan untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan didasarkan pada bentuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terdapat dalam daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, indikator program kerja dan pelaksanaan. Untuk dapat menetapkan program dan kegiatan yang baik dan tepat guna, sehingga dapat mendorong proses pembangunan daerah, maka pada tahap pertama perlu ditetapkan terlebih dahulu secara tegas ruang lingkup dari program kegiatan tersebut. Yang pertama, ruang lingkup ini harus meliputi jenis kegiatan yang akan dilakukan, jenis input yang diperlukan, tujuan apa yang ingin dicapai, umur serta kelayakan dari program dari kegiatan tersebut. Yang kedua, penetapan ruang lingkup ini sangat berpengaruh terhadap indikator dan target kinerja terhadap lapangan dan pelaksanaan pembangunan daerah.